Kita baca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ya, agak panjang saya Hakim-Hakim pasal 11. Adapun Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 1 ya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka lahirlah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpulnya kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperang melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu maka dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. 12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikan semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, begini kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Tebrau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkan kiranya kami berjalan melalui negerimu. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkan kami berjalan melalui negerimu sampai ke tempat yang kami tuju. Tapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang berjalan menuju daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya, ia berkemah di Yahaz lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tanah Israel dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikian dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Heshbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Satu perikop lagi. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead dan Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke Bani Amon. Lalu benar salah Yefta kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon,
Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka mulai dari Aror sampai dekat Minit 20 kota Banena dan sampai ke Abel Keramim sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mizpah untuk rumah, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak yang laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan, menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya, menangisi kegadisan di pegunungan. Setelah lewat ke 2 bulan, kembali lagi kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Ya, ini kita sampai kepada hakim kesekian ya, saudara. Waktu kita baca, saudara jangan lupa ini ya, struktur besar daripada hakim-hakim yang sudah dibicarakan, mungkin juga sudah diulang-ulang ya di dalam setiap kali pertemuan. Kita tetap membaca di dalam bagian itu. Cuma yang menarik di dalam bagian ini, saudara, gini ya. Alkitab ini bukan kitab psikologi ya pasti gitu. Ini bukan kitab psikologi yang membicarakan tentang kesulitan hidup manusia secara pergumulan mental dan seterusnya. Tapi sebetulnya ada banyak bagian yang kita bisa hayati ya, coba mengerti secara psikologi. Maksudnya Alkitab itu betul-betul mencakup seluk-beluk kehidupan manusia sampai yang sangat-sangat detail ya, yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan Yefta, seseorang yang dipakai Tuhan, tapi seorang yang sama sekali nggak sempurna dalam hal ini, seperti saudara dan saya juga nggak sempurna, Yefta juga sangat nggak sempurna dalam hal ini ya. Yang punya banyak kelemahan gitu, tapi roh Tuhan cuma menghinggapi dia gitu. Tapi di dalam respons dia untuk menanggapi roh Tuhan yang menggerakkan dia itu ternyata juga masih ada banyak kekurangan yang terjadi dalam kehidupan Yefta gitu. Sehingga gambar ini penting kita bisa bicara dari banyak sudut ya, bicara dari Yeftanya, bicara dari perspektif ini ya, kerajaan Allah yang diantisipasi dalam kitab Hakim-Hakim. Kita bisa bicara juga di dalam pengertian ini ya, pneumatologi atau doktrin Roh Kudus gitu. Nggak tepat mengatakan bahwa orang dihinggapi oleh Roh Kudus itu terus kemudian jadi superhero gitu ya, terus mendadak jadi kelemahannya semuanya hilang, jadi orang yang morally langsung jadi superior. Mereka ini orang-orang biasa gitu, yang luar biasa ya itu tetap Roh Kudus, tetap Roh Tuhan. Mereka bertanggung jawab untuk merespons dengan benar, mereka bertanggung jawab untuk menjalankan bagian mereka. Bukan berarti Roh Kudus memenuhi mereka terus kemudian mereka terus jadi robot, nggak ada lagi salahnya gitu ya, terus kemudian jadi ya superhero itu tadi gitu ya. Tapi kita melihat dalam gambaran ini ya Yefta tetap adalah Yefta gitu. Saya nggak tahu saudara sadar nggak waktu membaca gitu ya di dalam itu ya. Ini gambarannya hakim itu makin lama itu makin merosot sebetulnya gitu. Ini kalau saudara baca di dalam cerita pertama itu kan Otniel ya. Otniel itu waktu saudara membaca waktu Otniel dipenuhi roh Tuhan gitu, langsung di situ sudah membaca dalam pasal 3 itu immediate victory ya, kemenangan yang langsung gitu, itu Otniel, itu yang pertama gitu ya. Tapi setelah itu waktu roh Tuhan menghinggapi Gideon ya, Gideon itu agak sedikit mikir-mikir gitu ya, ini ragu-ragu ini. Dia ketakutan gitu, sampai dia minta tanda, dan tandanya 2 kali lagi ya, dan sebagainya, karena dia sendiri ada doubt di dalam bagian ini. Jadi kalau sudah melihat di situ dari Otniel sampai kepada Gideon seperti kayak ada kemunduran terhadap respons ya. Not to mention waktu sampai kepada cerita Samson ya. Samson belum ya ini ya. Ya belum. Sudah kenal Samson. Mungkin cerita Samson ya sudah paling kenal kali ya dibanding Otniel atau
Ya Gideon juga cukup terkenal gitu. Tapi cerita Samson sudah melihat kemunduran yang lain lagi gitu. Jadi gambaran Otniel efektifnya itu langsung gitu ya, langsung efektif. Lalu terus Gideon agak ya kita bisa bilang semacam delayed effectiveness. Efektivitasnya itu agak sedikit tertunda gitu ya. Terus Samson ya yang nggak efektif sama sekali gitu ya, nggak efektif pokoknya gitu. Nggak tahu apa yang terjadi pada Samson itu. Nah ini kita melihat satu gambarnya makin lama itu makin apa ya makin mundur gitu, makin anggapannya itu makin hancur sebetulnya gitu, bukan constantly the same. Nah ini menggambarkan kehidupan juga saya. Kalau kita nggak respons benar dalam kehidupan kita ya terhadap Tuhan, kehidupan kita itu pilihannya kalau kita nggak makin maju ya, atau kita makin mundur gitu. Stay di tempat yang sama itu nggak ada sebetulnya saya, itu nggak ada gitu. Option itu nggak ada. Sekali lagi ya, kalau kita nggak maju makin mengasihi Tuhan gitu ya, hidup makin di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, kita akan makin turun gitu. Makin diem di tempat itu nggak ada sebetulnya gitu, itu mimpi gitu. Kita mungkin bisa pikir kita diem di tempat, itu mundur sebetulnya gitu, bukan diem di tempat. Saya pernah kasih ilustrasi sederhana ya, kalau kita punya anak, dia umur 1 tahun, 2 tahun, terus dia diam di tempat gitu terus gitu, itu kan mundur kan sebetulnya kan. Dia umur 3 tahun badannya segitu terus gitu. Umur 4 tahun sampai umur 17, ya badannya cuma segitu. Itu mundur namanya, bukan kita dia nggak mengalami kemunduran gitu. Bukan itu mengalami kemunduran. Karena dia harus mengalami kemajuan kok, tapi dia nggak maju, tapi dia nggak berkembang. Ya berarti dia mundur berarti gitu. Di dalam hal ini kehidupannya itu ada sesuatu yang rusak di dalam hal ini ya. Nah, balik lagi kepada gambaran ini ya. Sudah bisa melihat pergumulan Yefta ini memang nggak gampang. Kalau sudah membaca dari awal, saudara akan mendapati bahwa dia itu adalah orang yang tertolak gitu ya, tertolak atau ditolak gitu, dan itu ya menyakitkan gitu. Kita sedikit banyak di dalam kehidupan ini pasti pernah mengalami inilah saya penolakan, ketertolakan, dihina ya, dan nggak dianggap dan sebagainya. Itu betul-betul bisa menjadi satu pencobaan ya di dalam kehidupan manusia gitu. Tapi bagaimana orang yang mengenal Tuhan berespons terhadap penghinaan seperti ini gitu. Tidak sedikit orang yang di dalam keadaan penghinaan terus kemudian dia nggak bisa beres dengan sakit yang di sini itu ya, terus kemudian dia berusaha untuk seperti kayak membuktikan diri gitu, seperti kayak semacam balas dendam. Maksudnya balas dendam bukan dalam pengertian mau pukul orang yang menghina, bukan balas dendam dalam pengertian itu ya, tapi balas dendam dalam pengertian awas lu ya menghina saya, lu belum tahu nanti kalau saya jadi kaya aja lu baru tahu siapa saya dan sebagainya. Saya sering nonton film klip-klip kayaknya dari China ya, itu banyak sekali model kayak gitu. Sudah tahu ya orang yang dihina-hina, ternyata dia bosnya gitu ya, bola balik memang kok muter situ terus gitu ya mas. Apa culture di sana memang gitu kali ya, apa dihina dan hina gitu, jadi ini apa. Tapi kita orang Indonesia juga kayaknya nggak kebal juga dengan culture seperti itu, mungkin kita nggak terlalu sensitif kali ya. Well anyway, Yefta ini sangat sensitif kalau sudah baca gitu ya di sini. Dia merasa terhina karena dia memang punya latar belakang yang nggak honorable gitu ya, nggak mulia gitu. Latar belakangnya itu rada memalukan, nggak ada yang bisa dibanggakan di situ ya. Tapi the good news, kabar baiknya itu adalah bahwa Tuhan itu nggak peduli dengan itu. Kalau Tuhan mau pakai, dia mau pakai gitu. Orang yang latar belakangnya mulia, dia bangsawan lah atau apa gitu ya, kaya raya dan sebagainya, keturunan jenderal lah atau apa gitu. Kalau Tuhan nggak mau pakai itu, Tuhan nggak mau pakai gitu, selesai. Gitu. Tuhan mau pakai atau Tuhan nggak mau pakai itu nggak bergantung kepada latar belakang seseorang gitu. Jadi kalau kita sibuk membereskan latar belakang kita atau kita sibuk untuk menyembunyikan latar belakang kita yang menurut kita kayaknya nggak terlalu menarik dibicarakan dan sebagainya gitu. Itu mungkin kita sendiri belum beres dengan urusan psikologis ini seperti Yefta. Saudara bisa membaca detailnya di dalam hal ini ya. Waktu saudara baca, saudara cukup jelas ya. Kan dia kan adalah anak seorang perempuan sundal. Ini aja sudah bikin dia bermasalah ya. Latar belakangnya. Kalau orang Jawa itu saya nggak tahu saudara ada yang latar belakang Jawa. Saya dari Jawa gitu. Itu kan kita bicara bibit bebet bobot gitu ya. Orang diselidiki gitu. Kalau mau nikah itu bibit bebet bobot gitu. Bibitnya itu apa? Kalau bibitnya perempuan sundal ya sudahlah, selesailah, jangan nikah sama dia gitu. Masa kita punya mantu keturunan perempuan sundal gitu ya. Itu kayaknya kuat sekali dalam bagian ini ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu nggak terikat dengan persoalan kayak begini gitu. Tuhan itu nggak berhenti dengan anaknya perempuan sundal terus kemudian Tuhan ya nggak bisa pakai kayak gini. Mana bisa pakai orang keturunan perempuan sundal? Perempuan sundal sendiri sama Tuhan bisa dipakai kok.
keturunannya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Kalau kita membaca di dalam cerita ini ya. Dari sisi Tuhan, Tuhan selesai dan Tuhan itu oke gitu. Yang nggak selesai dengan dirinya itu malah Yefta gitu ya. Nah ini kacau ya saudara. Dari sisi Tuhan nggak ada persoalan. Yang ada persoalan ya Yefta sendiri gitu. Yefta sendiri merasa dia nggak bisa keluar daripada identitas yang atau stempel buruk yang sudah diberikan kepada dirinya itu ya. Dan itu mungkin juga bisa ada alasan ya. Di ayat kedua gitu, misalnya tadi kita membaca ya, dia kan diusir memang. Ya anak-anaknya yang bukan dari perempuan itu mengatakan engkau tidak mendapat pilih pusaka dalam keluarga kami. Engkau anak perempuan lain dalam kurung ya perempuan sundal gitu kan ya. Memang menyakitkan sih ya. Maksudnya gini sih, kita kalau mau ada alasan, kita selalu ada alasan sih untuk terus mengasihani diri, untuk terus apa ini namanya sih, ya itulah apa, terus memelihara kepahitan di dalam hati kita ya, yang dihina, yang direndahkan gitu. Mungkin juga bukan paranoia sih, mungkin juga bukan bukan mengada-ada, betul-betul datanya ada, gitu ya. Betul-betul sesuatu yang memang ini fakta kok, memang saya betul-betul dihina kok, saya bukan baper, saya bukan sensitif, memang benar-benar ada yang menghina saya dan betul-betul sangat menghina gitu ya di dalam hal ini. Mungkin saja gitu, Yefta juga bisa bilang seperti ini ada datanya, memang saya pernah dikatain kayak gitu. Tapi persoalannya bukan apakah perkataan itu yang menghina itu benar atau enggak, pernah terjadi atau enggak, salah ngerti atau enggak, bukan di situ pertanyaannya. Pertanyaannya itu apakah kita memilih ya, hidup kita itu tetap dikuasai oleh perasaan-perasaan kepahitan seperti itu, sehingga akhirnya kita nggak bisa berrelasi dengan baik, nggak bisa berrelasi baik dengan Tuhan, nggak bisa berrelasi baik dengan sesama juga ya, selalu diwarnai dengan kepahitan gitu ya, atau kita memilih ya hidup kita dibebaskan oleh Tuhan gitu, di dalam Kristus. Jadi kita ada pilihan, either kita tetap tenggelam di dalam perasaan sakit hati itu, atau kita ya berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Tuhan yang nggak terlalu peduli dengan masa lampau kita itu ya. Atau kita memilih untuk terus mempedulikan masa lampau kita yang pahit itu tadi gitu. Seperti Yefta di sini. Maka waktu saudara melihat di dalam bagian ini ya, saudara membaca di situ mereka waktu minta Yefta itu ya jadi pemimpin mereka. Saudara membaca dalam ayat ke-7 ya, gambaran seorang yang pahit. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, biasanya nuansanya gitu. Saya bisa bikin retorikanya lebih dramatis, tapi intinya saudara ngerti lah arahnya kemana gitu. Lu giliran lu perlu aja sekarang datang ke saya. Dulu gua usir-usir gitu ya. Lu hina-hina. Sekarang giliran lu perlu, lu datang lagi, lu minta tolong. Itu karena lu tahu karena saya punya skill ngerampok, berperang dan sebagainya. Sekarang lu minta tolong. Jadi seperti ada gengsi, pride, apa ini namanya ya. Ya sudah mengerti lah ini, kesulitan psikologi seperti ini. Tapi tua-tua Gilead ini juga persisten juga ya. Mereka juga ada semacam ketekunan itu. Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami. Atas seluruh penduduk Gilead. Lalu terus Yefta bilang lagi, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dia sendiri nggak yakin sama dirinya gitu ya. Jadi dia seperti kayak menganggap beneran gitu. Lu beneran ini kali ini mau menghormati saya gitu. Lu dulu menghina-hina lu. Jadi sekarang kamu akan menghormati saya. Dia nggak beres dengan dirinya sendiri gitu ya. Gini ya saudara, kalau kita mengalami penghinaan daripada manusia gitu. Jalan keluarnya itu adalah mendapatkan kehormatan kita itu di dalam Tuhan. Gitu. Bukan untuk membeli kembali kehormatan dari manusia. Atau dari manusia yang menghina kita. Gitu ya. Kita bisa kayak orang sinting kalau ini mengejar hal seperti itu. Sekali lagi ya, ada orang menghina kita. Lalu terus kemudian kita berusaha entah gimana supaya akhirnya kita membuktikan diri jadi berhasil. Terus kemudian kita minta supaya dia balas menghormati kita. Itu pengharapan yang gak ada gunanya. Gitu. Saudara berarti terjebak ke dalam permainan dunia yang nggak ada akhirnya. Bagaimana kalau saudara sudah sukses orangnya mati, misalnya gitu ya. Saudara keduk gitu ini nih apa kuburannya terus mayat itu. Gua sekarang sudah berhasil gitu misalnya ya. Lu yang mati gitu ya. Orang sinting kan, saya benar-benar orang sinting gitu. Kita mengharapkan pembalasan seperti itu karena kita pernah dihina. Lalu terus kemudian supaya orang kemudian balik menghormati kita.
Berarti kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Berarti kita putar-putar cuma urusan manusia saja gitu. Saya pernah baca meme lucu ya, lucu dan ngawur juga itu. Kira-kira ya, mungkin saya agak sedikit lupa ya. Your hater gitu ya, orang-orang yang benci kepadamu itu ya, lu jangan jangan buang mereka gitu. Lu perlu mereka waktu lu sukses ntar. Gila nggak sih meme kayak gitu? Sudah nangkep ya maksudnya. Orang yang benci sama kamu itu, lu jangan putus urusan sampai lu nggak mau tahu lagi. Lu tetap aja keep kontak sama mereka, your hater itu. Karena nanti kalau kamu sukses, kamu perlu mereka untuk show offin lu. Gua sekarang berhasil gitu, supaya nyukurin hater itu maksudnya. Gila ya ini kayak gini. Tapi gambaran dunia kita ya memang kayak begini sih. Itu nggak ada yang aneh sebetulnya gitu. Kirain lu perlu hater karena mesti mengampuni, membalas dengan bukan kesana arahnya. Tapi entah kalau berhasil lu bisa kegiliran balik mempermalukan mereka gitu ya. Di dalam hal ini balik lagi ke seperti klip yang tadi saya cerita itu tadi gitu. Nah, Yefta saya kira-kira juga di dalam keadaan seperti ini gitu. Ketakutan ya, jiwa yang tertolak, terus kemudian dia berusaha membeli kembali dan sebagainya. Tapi saya ini bukan semua gambaran ya, karena gini saya, Alkitab itu kompleks ya waktu melihat seseorang dan juga quite fair gitu. Apa yang menjadi kekurangan ya kekurangan, apa yang menjadi kelebihan ya kelebihan. Kelebihannya Yefta ini banyak saya, yaitu dia ini sangat-sangat skillful di dalam bernegosiasi gitu. Ini adalah seorang diplomatis yang sangat-sangat baik. Dia nggak gampang ini ya, despite pengalamannya yang pahit dan sebagainya, dia itu nggak gampang explode ya. Dia mencari jalan damai terlebih dahulu. Dia kalau bisa selesaikan dengan peaceful relationship ya. Ini nggak semua orang punya apa ya karakter seperti ini ya. Saya. Biasanya sudah ada konflik sedikit, ayo mana sudah cincing baju kayak saya hari ini cincing baju gitu, berantem dan sebagainya itu langsung ini diselesaikan secara frontal gitu. Tapi Yefta ini mencoba jalan damai terlebih dahulu. Ya, saya nggak usah jelasin terlalu detail. Dia bahkan sampai recite lagi cerita Exodus itu dulu ceritanya gini loh sebetulnya. Jadi ini bukan tanahmu, ini tanahnya kita gitu. Lu aja yang serakah sebetulnya gitu ya kira-kira gitu. Karena mau mengambil terlalu banyak si Bani Amon ini. Jadi gini saya, kalau sudah melihat di dalam konteks ini ya hakim-hakim ya, kita mesti hati-hati itu nggak menggambarkan waktu roh Tuhan apa ini ya, roh Tuhan hadir menghinggapi terus kemudian membawa orang untuk jadi violence, perang dan bunuh-bunuh orang dan sebagainya gitu ya. Itu bisa ada kesulitan loh saya kalau kita melihat seperti itu gitu. Jadi gambarnya di dalam kitab hakim-hakim tuh gini sih, ini bangsa Israel ini diopres gitu, ditekan gitu ya, mereka tuh dibully gitu lah ya lebih daripada bully sih ya, ditindas gitu di dalam hal ini sehingga akhirnya ya gimana kita terus mau jadi bulan-bulanan gini terus atau bagaimana gitu. Nah waktu Tuhan itu hadir ya, Tuhan itu menjadikan Israel umatnya itu nggak boleh dibully kayak begini gitu, kita nggak dipanggil jadi victim. Kita nggak dipanggil untuk jadi orang yang terus diinjek-injek dan sebagainya. Tuhan mau menyatakan bahwa bangsa Israel, ya Samson misalnya gitu ya, mau menyatakan apa ya, Filistin tuh pintar, sepintar-pintarnya Filistin. Kalau Tuhan bangkitkan seseorang, Samson bisa lebih pintar daripada Filistin gitu. Sekuat-kuatnya Filistin, Samson bisa lebih kuat daripada Filistin. Waktu Tuhan intervensi tanda kutip dalam bagian ini gitu ya, Tuhan menggerakkan ini pekerjaannya. Di situ menyatakan bahwa itu keadilan itu mesti terjadi di sini. Ini ada justice yang mesti ditegakkan dalam hal ini ya. Bukan bahwa bangsa Israel ini terus kemudian mau mencoba untuk kolonialisasi dari bangsa lain, bukan ya. Tapi seperti saudara baca di sini, ini very typical saya. Ini bisa jadi pattern yang bagus untuk hakim-hakim ya. Bangsa Amon sebetulnya yang terlalu serakah gitu. Bangsa Amon yang wants more and more gitu ya. Sebetulnya dari Israel cuma mau hidup berbarengan saja gitu. Mau hidup berdampingan ya, ya kan kita mesti comes to term ya, kita mesti kita misalnya gini kalau dalam konteks kita ya, kita bukan satu-satunya agama di negara ini gitu misalnya kan ya, kita mesti hidup berdampingan dengan agama lain. Ini kan satu fakta yang kita mesti terima kan ya, bukan kita mau membinasakan agama lain kan bukan begitu. Tapi terus bagaimana terus kehidupan kita kalau terus digencet gitu, terus gencet ya tuh gencet gini terus gitu. Tidak juga, itu yang kita baca di dalam hakim-hakim ya. Ada kekuatan dari Tuhan untuk bisa melawan. Nah ini kalau kita baca di dalam teori etika itu namanya just war ya. Itu perang adil, tahu ya. Perang adil itu
Bukan karena kita serakah mau memerangi bangsa lain gitu ya, mau memeras dan menjajah bangsa lain. Tapi satu perlawanan defensif ya, karena kita nggak dipanggil untuk diinjak-injak gitu. Ya. Ya bangsa Indonesia kan juga berperang waktu itu ya. Kalau kita nggak berperang ya juga susah bicara kemerdekaan kali ya. Dulu waktu saya ini masih SMP itu ada soal ujian yang pilihan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. A adalah oleh perjuangan sendiri, B hadiah Jepang gitu ya. Bisa hadiah Jepang gitu ya. Saya bingung loh bisa ada pilihan kayak begitu ya, hadiah Jepang. Sampai satu saat saya pernah dengar speech-nya Bung Karno ya. Ternyata Bung Karno pernah ngomong Jepang telah menghadiahkan kemerdekaan. Oh ternyata ini loh gitu. Ternyata benar-benar ada itu istilah itu dihadiahkan oleh Jepang gitu ya. Jepang menghadiahkan gitu. Tapi kalau di pelajaran PMP terus langsung diberesin. Perkataannya Soekarno diberesin juga gitu. Ini nggak boleh jadi hadiah Jepang. Ini harus perjuangan daripada bangsa Indonesia sendiri. Saya pikir yang benar ya memang perjuangan bangsa Indonesia gitu. Masa hadiah daripada Jepang. Kita kan cuma benderanya doang gitu ya. Pakai matahari Asia gitu ya. Sudah tahu bendera Jepang ini ada gini. Sekarang sudah nggak ada gini nih. Karena sinarnya sudah agak redup sekarang. Jadi sudah nggak ada gini-gini lagi gitu mataharinya. Tinggal bundar doang. Ya, kita bisa ada kemerdekaan ya karena kita berperang gitu. Karena kita do our part. Karena kita nggak mau terus diinjak terus ya. Kita nggak dipanggil untuk itu gitu. Kita nggak dipanggil untuk dibully. Kita nggak dipanggil untuk di-victimize dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sudah membaca dalam cerita Hakim-Hakim. Itu yang dilakukan Tuhan. Ya. Waktu dia membangkitkan orang-orang termasuk salah satunya Yefta di sini. Nah, tapi Yefta itu memang nggak ada niat dia mau langsung perang, bukan itu. Dia kalau bisa ya coba pakai cara diplomasi terlebih dahulu ya, peaceful relationship. Orang Amon sih ngomongnya juga gitu. Ya serahkan ini loh, mana tadi ayat 13 ya. Bani Amon itu berkata, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikan semuanya itu dengan jalan damai. Dengan jalan damai. Mereka juga bilang dengan jalan damai tapi ngerampok gitu maksudnya. Ini ibarat kayak saudara lagi ditodong atau apa ya. Serahkan dompetmu dengan jalan damai gitu. Ya dengan jalan damai tapi lu ngerampok masalahnya gitu ya. Jalan damai sih jalan damai, memang betul jalan damai gitu. Tapi lu ngerampok sebenarnya gitu. Yefta nggak bisa sudah dibikin ini ya, jalan damai. Dia nggak tertipu dengan istilah-istilah seperti ini. Maka dia menjelaskan lagi ceritanya itu dulu gini dan gini. Itu sebenarnya bukan punyamu, itu punya kita. Masa lu mau ambil juga gitu. Sebenarnya kan lu sudah ada tanah yang lu percaya dihadiahkan oleh dewamu itu ya sudahlah be content dengan itu gitu ya. Tapi kenapa you want more and more and more and more? Sampai akhirnya diplomasi itu nggak berhasil, ya terpaksa harus terjadi perang gitu akhirnya dalam hal ini ya. Perang maksudnya di dalam pengertian bukan untuk menggambarkan ini ya ini kita mesti hati-hati ya, bukan untuk menggambarkan gambaran triumfalistik daripada umat Allah gitu, bukan. Sekali lagi ya, bukan untuk menyatakan triumfalistik victory dari umat Allah gitu ya, terus kemudian balik menghina lu bangsa yang lebih gak ada gunanya gitu misalnya. Kalau gini kayaknya jadi cerita dunia deh, bukan cerita Kingdom of God gitu. Tapi Yefta, Israel itu berperang karena apa? Ya karena kita nggak dipanggil untuk menjadi orang yang terus ditekan, ditiadakan, terus kemudian harus selalu mengalah dan sebagainya. Gambaran ini Israel nggak dipanggil untuk itu. Gitu. Di dalam gambaran ini ya, maka perlu perang gitu. Ada beda ya, saudara. Kalau kita berperang di dalam pengertian triumfalistik gitu ya, spirit kolonialisme gitu ya, model modern gitu, menyatakan kemuliaan seperti gaya dunia gitu, dengan gambaran perang karena memang jalan damai nggak mungkin gitu, sehingga harus melalui perang. Itu dua hal yang berbeda. Saudara mengerti ya? Indonesia waktu itu perang dan akhirnya mendapat kemerdekaan. Itu hal yang lain dengan penjajah yang datang dan perang gitu kan dua hal yang lain ya. Yang satu datang perang karena memang mereka serakah gitu misalnya. Yang satu ini perang bukan karena mau ngerampok, yang sih bukan karena mau mempertahankan. Gitu. Karena dignitas itu harus dijaga dan sebagainya. Nah ini cerita di dalam Hakim-Hakim ya. Waktu Tuhan membangkitkan pekerjaannya, dia mau menjaga ini dignitas orang Israel ini yang nggak bisa lagi hidup berdampingan di sini ya. Karena bangsa-bangsa di sekitarnya itu serakah, kejam dan nggak mau tahu
selfish, egois, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka di dalam gambaran ini ya, akhirnya ya Yefta itu berperang. Tapi terus kemudian saudara membaca ceritanya, ini cerita tragedi itu. Nasarnya Yefta. Yang kalau kita baca komentari ada beberapa pendapat sih ya, tapi saya sangat-sangat convinced, persuaded dengan pendapat yang mengatakan ya ini memang ini adalah Nasar yang foolish, yang bodoh, dan nggak ada perlunya. Dan kenapa bisa keluar Nasar kayak begitu? Karena dia masih belum selesai sama kepahitannya gitu, sama ketertolakan dan penghinaan yang dia terima gitu. Dia masih merasa insecure ya, insecure demikian rupa sampai kalau tadi kan dia berusaha membeli ya, perkenanannya manusia itu tua-tua Gilead. Jadi lu bener lu, nanti kalau gua menang lu jadiin gua pemimpin gitu. Iya kan jadiin pemimpin, bener ini sungguhan gitu kan ya. Ini kan lagi dealing sama manusia ini dealing sama Tuhan gitu. Tuhan nggak perlu dididik kayak begini, kita nggak bisa beli apa-apa daripada Tuhan. Karena hidup itu adalah anugerah. Bukan kita tawarkan sesuatu sampai terus kemudian Tuhan akhirnya harus memberikan kemenangan kepada kita. Even itu yang kita tawarkan adalah anak yang paling kita kasih, anak tunggal gitu dalam hal ini ya. Kalau mau dibalik, ini sangat kompleks ya ceritanya gitu. Bisa disoroti dari luar biasa banyak hal di dalam ini cerita ini. Mungkin saya pilih salah satu saja gitu. Sudah tahu di Israel itu ya, Taurat itu melarang orang itu mengorbankan anaknya gitu. Even kalau kita ngomong salah ya, sebetulnya itu Yefta itu harus tahu bahwa itu nggak sesuai dengan, kalaupun anaknya keluar, dia tinggal, ini kan nggak cocok dengan Taurat ya. Jadi saya nggak bisa korbankan karena ini kan melawan Taurat gitu. Dan Tuhan kan nggak bisa melawan Taurat dalam hal ini. Tapi dia kayaknya pokoknya apa yang dia ngomong dia harus harus terjadi begitu ya. Ini saudara kadang-kadang kita ngomong sesuatu emosional, tapi kita mau keep our word gitu. Poinnya apa coba kayak gitu sih? Akhirnya bisa ini ya, merugikan. Saya cerita sedikit ya. Ini nggak usah saya sebut namanya, tapi ada orang tua yang dia sudah bilang sama anaknya, kalau kamu nilainya jelek atau apa gitu ya, jadi kamu nggak usah sekolah lagi di situ. Kamu harus homeschooling atau gimana gitu. Dan benar kan nilainya jelek, dia pikir harus jaga mulutnya. Dia benar-benar dipaksa homeschooling. Sekarang homeschooling nggak tahu anaknya gimana jadi. Mungkin lebih baik tetap nggak naik tapi dia di public school gitu. Homeschooling kan berat ya, saya. Orang mesti ngajar sendiri, mesti komitmen dan sebagainya. Tapi ini karena dia mesti keep, dia punya omongan, jadi sudah ngomong harus jaga. Yang kita ngomong kalau keliru ya sudah minta ampun saja gitu. Kalau sampai lu menang, gua masuk sumur, ternyata dia menang. Sorry ya, waktu itu saya ini gitu. Atau ini ya, saya mau jalan dari Jogja ke Jakarta gitu. Ternyata gak jalan juga gitu kan ya. Kayaknya orang itu sedikit lebih bijaksana daripada Yefta gitu ya. Yefta ini tetap keep dia punya perkataan gitu. Saya sudah ngomong gitu. Jadi konyol gitu. Ini berbenturan di dalam banyak hal gitu. Dan yang bikin ironis adalah ini ya saya, ini tindakan pengorbanan seperti ini itu ada di dalam model kepercayaan daripada Bani Amon. Gitu. Di dalam kepercayaan Bani Amon, itu tindakan seperti ini merupakan tindakan yang loyal, menyatakan kepada dewa mereka. Gitu. Tapi gambaran mempersembahkan anak kayak begini ya, ini nggak dikenal oleh Yahweh. Gitu. Yahweh nggak menerima persembahan seperti itu, bukan cuma nggak menerima, ini adalah satu kekejian sebetulnya. Gitu. Jadi yang konyol adalah waktu Yefta yang dihinggapi oleh roh Tuhan dan akhirnya mengalami kemenangan, tapi pada bagian akhirnya ya dia lebih menyatakan diri sebagai, ini kalau di komentari istilahnya bagus ya, dia bukan sebagai true Israelite atau faithful Israelite, tapi lebih kepada faithful Ammonite akhirnya gitu. Dia jadi seperti bukan seperti orang Israel sejati, tapi seperti Bani Amon sejati akhirnya, yang mempersembahkan anaknya untuk menyatakan faithfulness-nya kepada dewana yang mereka sembah. Yahweh nggak menerima persembahan seperti itu gitu. Tapi kenapa Nasar ini bisa muncul gitu. Nah ini yang menarik ya, kita mesti pelajari gitu. Sekali lagi ya, karena kita ini sendiri insecure gitu. Saya bukan mendiscourage saudara Nasar dan sebagainya. Ya, kita ada tempat itu Nasar dan nggak semua Nasar itu selalu salah gitu ya. Tapi kalau Nasar itu digerakkan karena kita itu insecure atas kebaikan Yahweh, kebaikan Allah itu kita ragu-ragu.
Lalu kita pikir kalau saya begini, saya janji begini, itu akan menolong Tuhan untuk lebih memberikan perlindungan dan berkatnya atau pemeliharaannya atau apapun istilahnya kepada saya. Dan saya nggak mengerti anugerah berarti di situ. Yang itu berarti saya sedang dagang dengan Tuhan sebenarnya gitu. Dan Tuhan itu nggak cocok saya kita ajak dagang gitu. Itu bukan Tuhannya Israel, itu bukan Tuhan yang sejati. Tuhan itu bukan itu gitu. Kalau kita mendekati Tuhan dengan cara seperti itu ya, kita membuat Tuhan itu jadi berhutang kepada kita. Tuhan nggak ada hutang, yang selalu berhutang itu kita kepada Tuhan. Whether kita senang atau nggak senang, pokoknya selalu kita yang berhutang kepada Tuhan. Nggak ada ceritanya Tuhan berhutang kepada kita itu nggak pernah ada. Gitu. Maka di dalam bagian ini ya, kalau saudara melihat ada certain ironi, sesuatu yang nggak seharusnya terjadi ya. Meskipun sekali lagi ya, Yefta ini dipenuhi oleh atau dihinggapi oleh Roh Tuhan dan kemenangan itu memang diberikan oleh Tuhan. Ya ada certain partial deliverance lah ya di dalam hal ini pembebasan tema di dalam Hakim-Hakim, at least yaitu terhadap Bani Amon, maksudnya Israel bisa membereskan ini gitu ya. Di dalam hal ini dia nggak dikuasai, nggak injak-injak oleh Bani Amon, tapi bisa menaklukkan Ammonites. Tetapi saya ini ya cerita violence ya, kekerasan. Pertama kematian anaknya itu ya, gara-gara nasarnya dia nggak perlu itu. Lalu kemudian di dalam pasal 12 kita nggak baca sih, saudara baca sendiri ya. Itu ada civil war di situ, ada peperangan melawan Efraim. Ini kan cerita yang sama sekali nggak enak ya, tutupan kayak begini ya. Sudah bagus-bagus menang terhadap Bani Amon, terus kemudian akhirnya terjadi civil war, Efraim ya, dan ini orang Gilead gitu. Tapi apa kira-kira yang menjadi persoalan di sini ya? Saya baca satu komentar ya, bahasa Inggris saya coba terjemahin agak sedikit bebas gitu. Dari Phyllis Tribal, dia bilang kalimat seperti ini. The making of the vow is an act of unfaithfulness. Jadi Yefta ya dengan nasarnya itu adalah tindakan ketidaksetiaan. Gitu. Di dalam hal apa? Kenapa kok unfaithfulness? Kenapa ketidaksetiaan? Yefta desires to bind God rather than embrace the gift of the Spirit. Maksudnya, Yefta itu mau mengikat Tuhan gitu. Dia mau membeli berkatnya Tuhan. Dia bikin Tuhan itu jadi berhutang kepada dia. Saya apapun yang keluar dari saya itu ya akan saya persembahkan kepadamu. Clear ya, dari sisi saya mau kasih ini. Sekarang lu kasih saya kemenangan dan itu harus kasih kemenangan. Karena apa? Karena saya sudah rela untuk kasih apapun yang keluar dari tenda saya begitu ya. Dari rumah saya keluar semuanya akan saya itu jadi korban bakaran ya. Jadi ini dari sisi saya. Sekarang dari sisimu apa gitu ya? Dari sisimu kamu wajib memberi kepada saya kemenangan. Tuhan nggak bisa diginin saya, nggak bisa. Itu bukan Tuhan gitu. Itu bukan Tuhan yang berdaulat. Itu Tuhan yang didikte seperti itu, bukan Tuhan Israel. Jephthah desires to bind God rather than embrace the gift of the Spirit. Dia itu mau mengikat Tuhan, ya. Dia mau mengikat Tuhan, memastikan Tuhan harus begini kepada dia. Daripada dia memeluk, dia menerima dengan rendah hati karunia roh. Gini loh saya, menjalani hidup sebagai pemberian itu memang, apa ya saya istilahnya ya, sedap-sedap menakutkan gitu ya, kira-kira ada tegangnya juga gitu. Karena saudara kan nggak tahu saudara akan diberi apa gitu kan ya. Ini kan tergantung kepada kedaulatan yang memberi, betul nggak sih? Gini deh ibaratnya, kalau kita pengemis ya, saudara ini kan mengharapkan belas kasihan kan ya. Saudara kan nggak tahu ya dapat apa, atau apakah hari itu dapat atau enggak juga kita nggak tahu loh sebetulnya gitu. Jadi ini benar-benar mesti rendah hati, benar-benar mesti terbuka, mesti open. Tapi kalau orang dagang kan jelas gitu kan ya. Saya sudah kasih ini ya, atau istilah itu vending machine, saudara tahu ya. Saudara tinggal masukin uang, itu expected banget saudara dapat apa. Kalau saudara masukin uangnya kelebihan, ya saya harus dong dapat kembalinya gitu kan ya. Dan saya harus dapat barang ini gitu ya. Nggak bisa dapat barang yang lain karena saya sudah calculate semua vending machine gitu. Tapi waktu hidup menjalani kehidupan seperti ini ya dengan Tuhan yang kita menerima. Nah ini ya tegang-tegang asik gitu ya. Nangkep lah ada paradoksnya gitu. Ini gimana kayak gini? Dan Yeftah kayaknya nggak bisa konsisten dengan gambaran kayak begini. Dia mau yang super secure. Kenapa dia mau yang super secure? Karena dia super insecure gitu. Karena dia sendiri sangat nggak secure, maka dia perlu yang super secure gitu. Padahal yang secure itu ya itu berserah kepada Tuhan gitu. Karena Tuhan kan nggak pernah salah, bijaksananya sempurna dan sebagainya. Rather than embracing the gift of the Spirit, ya menerima pemberian Tuhan, menerima kemenangan itu sebagai pemberian semata-mata sola gratia gitu ya.
Tapi dia mau memastikan kemenangannya sebagai sesuatu yang dia itu sedang dealing atau apa ini istilahnya, sedang Iya, berhadapan berurusan atau dagang gitu loh sama Tuhan. Kan poinnya. Jadi seperti kayak saya sudah bayar itu, saya sudah kasih force code atau apa, saya sudah bayar gitu, sudah kena panjernya itu. Segala sesuatu yang keluar dari rumahku akan persembahkan kepadamu. Ini bayarannya Yefta gitu. Now give me barangnya gitu ya, itu apa? Kemenangannya itu. Tuhan harus kasih saya kemenangan. Tuhan memang akan kasih kemenangan kok kepada Yefta, tapi dia nggak usah ngomong-ngomong, ini gratis. Gitu. Ini sesuatu yang nggak perlu dibayar oleh Yefta. Gitu. Dan waktu Tuhan pun memberikan kemenangan, dia bukan memberikan kemenangan karena Tuhan tertarik dengan apa yang keluar daripada rumahnya Yefta yang pertama itu. Gitu. Itu adalah kecerobohannya Yefta. Saya terusin ya, masih belum selesai kutipannya. What comes to him freely, apa yang datang kepadanya itu dengan gratis, cuma-cuma, he seeks to earn and manipulate. Dia mencoba untuk mendapatkannya ya. Earn itu bukan cuma mendapatkan, tapi apa ya? To earn ya, semacam kayak ada belinya juga gitu ya. To earn, dia earn ya bahasa Indonesia ya. Menghasilkan ya. Ya semacam yang mendapatkan, tapi bukan cuma mendapatkan dalam pengertian receive ya. To earn maksudnya dalam pengertian ya earning money, sudah tahu kan ya, earning gitu maksudnya ya. Itu reward gitu, sesuatu yang reward gitu. Dia seeks to earn and manipulate. Dia ini berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang manipulatif itu ya. Seperti kayak Tuhan itu mesti digituin dulu, baru Tuhan itu baru bisa memberikan berkatnya kepada kita. Saya terusin lagi ya. The meaning of his words, arti daripada perkataannya, itu adalah keraguan, bukan iman gitu. Nasarnya itu keluar dari keraguan-raguan dan insekuritas, bukan iman gitu. It is control, not courage. Ini bagus sekali saya. Orang Nasar kedengeran seperti kayak, waduh kamu berani ya gitu. Ini bukan berani gitu. Lu mau controlling Tuhan sebetulnya gitu. Lu luar biasa ketakutan kalau lu nggak menang sampai lu berusaha untuk kontrol Tuhan gitu. Dengan membayar apapun yang keluar dari rumahmu itu. It is control, not courage. Alias ini, pengecut saya ini. Gini ya saya, kita di reform ini ya, spirituality gitu ya. Kita itu belajar untuk lihat substance yang di dalam gitu, bukan fenomena-fenomena yang di luar gitu. Kita nggak puas dengan kekristenan yang cuma melihat fenomena-fenomena di luar gitu. Itu bisa menipu kita gitu. Poin saya kayak begini saya. Kalau sudah ada orang bernasar gitu, sudah bisa, wih lu imannya besar gitu ya. Itu fenomenanya. Nggak selalu sih by the way ya. Mungkin juga memang imannya besar gitu. Tapi kalau kita cuma lihat fenomena, kita bisa lihat orang bernasar, seperti kayak sangat beriman, sangat cinta Tuhan gitu. Wah penuh dengan keberanian. Waktu Tuhan melihat hati. Bukan, ini orang ketakutan sebetulnya gitu. Itu yang dilihat oleh Tuhan gitu. Jadi kita belajar, terutama waktu kita melihat diri kita sendiri ya. Jangan cuma lihat fenomena gitu. Kita mesti lihat sampai kepada akar hati kita yang paling dalam. Ini sebetulnya apa sih? Saya melayani Tuhan itu karena apa? Saya datang ke gereja itu motivasinya apa gitu. Saya waktu berkenalan dengan orang lain, saya menjalin hubungan. Motivasi saya itu apa sebetulnya? Saya mesti bisa introspeksi sampai sedalam-dalamnya. Saya mesti tahu itu. Saya mesti jujur di hadapan Tuhan dan saya mesti jujur di hadapan sesama. Sehingga kehidupan kita itu ada integritas. Nggak manipulatif, nggak oportunistik, nggak memanfaatkan orang lain gitu ya, tapi jujur gitu. Bukan tadi kita nggak punya kelemahan ya, kita semua punya kelemahan, tapi kita dituntut untuk jujur. Sekali lagi ya, it is doubt, not faith, it is control, not courage. To such a foe, the deity makes no reply. Terhadap Nasar yang kayak begini ya, Allah itu nggak berespons itu. Allah nggak gubris maksudnya gitu ya, nggak ada reply untuk respons kayak gini gitu. Maksud nggak ada reply untuk foe yang begini, untuk Nasar yang seperti ini. Karena nggak karu-karuan sebetulnya. Ada di dalam hatinya Yefta itu adalah semangat yang dia sendiri belum selesai di dalam kehidupannya. Sekali lagi ya, di dalam kehidupan kita ini sekali lagi ini simple ya gitu ya. Kita belajar untuk menerima pemeliharaan Tuhan itu sebagai berkat gitu, bukan sebagai sesuatu yang kita beli ya. Bukan sebagai sesuatu yang kita mau kasih apa kepada Tuhan, lalu Tuhan punya kewajiban untuk menolong saya gitu. Keagamaan kayak gitu gak ada gunanya, menjauhkan kita daripada pengertian tentang anugerah. Kita ntar gak bisa mengerti Injil itu apa gitu. Sebetulnya anugerah itu bukan cuma Injil, bukan cuma keselamatan. Seluruh kehidupan kita itu isinya cuma anugerah sebetulnya. Gak ada yang kita bisa beli dari Tuhan tuh literally benar-benar gak ada, satu pun gak ada gitu. Jadi semuanya itu kita menerima sebagai seorang pengemis lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi.
Nah, ini membebaskan kita daripada kita punya mental illness, apa ini ya, tekanan psikologi, kerusakan psikologi dan sebagainya. Kalau kita mau kaitkan dengan cerita Yesus Kristus punya banyak alasan tuh jadi pahit ya kehidupannya gitu. Kalau ada orang yang sangat berhak untuk mengalami sakit hati dan kepahitan, ya Yesus pasti salah satunya gitu. Karena dia itu pencipta, tapi milik kepunyaannya sendiri nggak mau menerima dia. Ini kan kurang ajar luar biasa ya. Dikurang ajarin sampai seperti itu ya. Dia sangat punya alasan untuk tenggelam di dalam di dalam kepahitannya gitu. Tapi enggak ya, dia bukan Yefta gitu. Di dalam hal ini Yesus itu kontras dengan Yefta gitu. Yesus nggak memberikan dirinya itu dikuasai oleh kepahitan-kepahitan itu, tapi dia tetap berada di dalam kasih Bapaknya. Bapaknya itu yang mengasihi dia, dan itu cukup untuk Yesus. Yesus itu manusia sejati loh, saudara jangan cuma lihat dia Allah lah ya, dia nggak ada pergumulan. Dia manusia sejati, dia juga bisa sakit hati, dia juga bisa tersinggung, dia juga punya emosi gitu, emosi yang mengalami kesulitan dengan penderitaan, dengan caci maki dan penghinaan dan seterusnya. Tapi Yesus nggak memberi dirinya untuk dikuasai oleh kepahitan-kepahitan itu ya. Dia terus-menerus berada di dalam kasih Bapaknya. Nah itu yang bisa menjadi teladan untuk kita semua ya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, ya kita nggak usah berusaha membeli anugerah Tuhan. Tapi kita bisa menerima hidup ini sebagai pemberian Tuhan gitu. Kalaupun kita mau bernasar, kalaupun kita mau melayani, itu sebagai respons kita sudah menerima terlebih dahulu. Kita sudah menerima terlebih dahulu, lalu kita bersyukur. Bersyukur itu aman gitu ya. Itu berarti gak ada motivasi gitu. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu supaya Tuhan terus kemudian memberkati, supaya apa itu jadi gak bersih ya di dalam hal ini ya. Terus kita bisa kecewa karena ternyata ntar yang keluar gak disangka, pikir yang keluar apa, domba gitu kali ya. Yang keluar anak sendiri, akhirnya mengalami konflik seperti itu ya. Perhaps poin terakhir, tadi saya mengatakan ini ya, Yefta itu seperti orang yang nggak kenal Taurat gitu di dalam hal ini. Memang dia sudah kadung ngomong, tapi sebenarnya bisa directify kan ya. Maksudnya dia bisa setelah keluar anaknya, ya saya nggak persembahkan. Kenapa? Ya dia tinggal bicara kepada Tuhan, Tuhan ini kan melawan Tauratmu, jadi saya nggak persembahkan karena nggak sesuai dengan Taurat gitu. Tapi perhaps yang kalah fatalnya dengan itu adalah bukan saja Yefta nggak mengenal Taurat, Yefta itu nggak mengenal Allah yang merciful kayaknya gitu. Padahal sepanjang cerita hakim-hakim itu apa sih isinya? Orang Israel yang harusnya binasa, tapi karena Tuhan itu merciful, maka Tuhan cancel kebinasaan itu, Tuhan memberikan kehidupan. Kan gitu saya bolak-balik kan gini ceritanya. Tapi Yefta kayaknya nggak bisa nangkep poin ini gitu. Yefta nggak ngerti apa artinya Allah yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setianya, steadfast love, yaitu chesed, amunah, kesetiaannya dan sebagainya. Kayaknya dia nggak ngerti, seperti kayak nggak tahu apa-apa tentang itu. Gitu. Lebih ironis lagi dia kayaknya lebih dekat dengan Tuhannya orang Amon ya, yang mempersembahkan anaknya dan sebagainya, dianggap sebagai satu loyalitas dan seterusnya. Sama ya, seperti di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Allah itu sebagai Allah yang compassionate, yang bermurah hati, yang berbelas kasihan, ya, kehidupan kita itu akan berubah. Gitu. Tapi kalau kita mengenal semacam Allah yang kita harus menyenangkan dia terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan memberkati kita. Setiap kali kayak begini ya, kita seperti mesti melakukan sesuatu dulu, lalu baru Allah akan apa terhadap kita. Gitu. Kayak begini ya, itu benar-benar sengsara gitu ya. Hidup itu nggak ada kebebasan gitu. Hidup itu nggak ada ucapan syukur. Bagaimana ucapan syukur? Waktu misalnya Allah memberkati kita pun, kita juga akan pikir, loh ini kan karena saya sudah memberi terlebih dahulu. Ya, nggak ada ucapan syukur. Memang dia wajib melakukan ini. Karena saya sudah beli, maka dia kasih. Wajib. Memang biasa seperti itu. Nggak ada kesentuhan, nggak ada ucapan syukur, yang ada adalah kehidupan yang nggak bisa bebas daripada kepahitan itu. Saya khawatir ya, dengan orang yang hidupnya banyak kepahitan gitu ya, karena penderitaan. Tapi terus kemudian akhirnya hidupnya itu nggak bisa lagi tersentuh oleh kebaikan. Gitu. Nggak bisa tersentuh oleh kebaikan manusia. Saya pernah ketemu satu pengemis itu ya. Memang kita nggak expect sih, mungkin kita kasih juga ini kan rela gitu ya. Ada pengemis yang kita kasih itu ada orang yang bersyukur ya, bilang thank you. Ada pengemis yang dikasih, baru keluarin langsung disaut sama dia gitu. Disaut dan dia langsung hilang, dia nggak lihat kita lagi.
kayak waduh saya kasihan sekali gitu ya. Bukan karena saya mengharapkan thank you-nya dia gitu. Ya, thank you-nya dia saya nggak terlalu perlu gitu. Tapi saya kasihan kepada dia. Berarti ini hidupnya dia tuh sangat pahit gitu. Sampai bilang thank you pun sudah nggak bisa lagi gitu. Mungkin waktu dia terima, dia bisa pikir, kenapa baru sekarang saya dapat gitu ya. Wah sudah terlalu pahit itu. Hidup sudah terlalu pahit, sense of entitlement-nya itu besar sekali gitu. Sense of entitlement apa ya? Perasaan tuh berhak menerima gitu ya. Jadi orang seperti itu hidupnya sangat gak bahagia. Regardless dia mau kaya, miskin atau di mana gitu, gak bahagia hidupnya. Karena ya dia gak mengerti apa itu anugerah gitu. Tapi kita orang Kristen, kita orang percaya ini kita bilang Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu anugerah, itu bukan sesuatu yang saya deserve. Bukan sesuatu yang saya bisa beli gitu. Makanya Yesus mati untuk saya, bukan. Tapi Yesus mati bagi saya ya sebelum saya sanggup mengasihi dia. Yesus sudah mencintai saya terlebih dahulu. Selagi kita ini masih setru Allah, Allah sudah mencintai kita terlebih dahulu. Dan bukan cuma di dalam keselamatan kita. Sepanjang kehidupan kita itu isinya cuma ini. Sebelum saya sanggup untuk melakukan apa, Tuhan sudah inisiatif terlebih dahulu. Kita ini selalu responsif, cuma bisa berespons saja. Allah itu gak pernah berespons, gak ada Allah berespons. Allah selalu yang mulai, kita selalu respons. Allah mulai, kita respons. Allah mulai, kita respons. Seperti tadi ya, diberitakan gitu. Cinta kasih kita, pelayanan kita kepada Tuhan itu sangat bergantung. Pemahaman yang berapa dalam kita itu merasa kita dikasihi. Berapa dalam kita rasa kita itu berhutang kepada Tuhan gitu. Kalau kita sadar kita itu jatuhnya dalam sekali. Dan karena itu cinta kasihnya Tuhan itu dalam sekali. Maka saya bisa mengekspresikan cinta kasih juga lebih besar. Yang banyak diampuni itu banyak berbuat kasih. Yang sedikit diampuni, ini kalimat sindiran ya actually. Dia sedikit berbuat kasih. Sebetulnya bukan sedikit diampuni, dia nggak sadar kalau dia banyak diampuni. Dia rasa dia cuma sedikit diampuni. Tapi orang seperti ini sedikit berbuat kasih. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau saudara masih ada apa ya ini? Tanya jawab, respon atau diskusi itu? Tanya jawab ya, oke. Kalau sudah ada pertanyaan boleh respons. Tadi kan Pak Billy sempat mention bahwa nggak ada tradisi di suku Yehuda atau di bangsa Israel untuk memberikan korban bakaran gitu kan? Itu anak sebagai korban bakaran. Ya, anak sebagai korban bakaran gitu. Saya teringat tentang Abraham yang Tuhan minta untuk mempersembahkan Ishak. Nah itu gimana ya Pak ya? Itu sebelum Taurat itu. Oh gitu. Iya, itu sebelum Taurat. Dan akhirnya juga nggak kejadian kan. Itu Abraham itu bukan Abraham yang diminta kayak gitu. Itu sebetulnya Abraham cuma dikasih cicipan. Tanda kutip ya, pergumulan hati Bapa waktu dia mempersembahkan anaknya Yesus Kristus itu. Itu mengerti kesulitan itu ya. It's truly a privilege gitu. Abraham itu bisa mengerti kesulitan itu, mempersembahkan anaknya sendiri. Tapi akhirnya kan digantikan gitu. Ya, Tuhan maksudnya yang mempersembahkan anaknya sendiri. Allah yang mempersembahkan anaknya sendiri. Maka itu juga dilarang. Karena yang mempersembahkan anaknya sendiri itu adalah Allah. Bukan manusia gitu. Itu kekejian gitu. Karena manusia nggak ada yang bisa jadi juru selamat. Nggak layak juga sama ini. Apa tadi Bapak pas di awal sekali juga dan dia kira-kira mengatakan bahwa Roh Kudus menghinggap. Iya, ya. Ini istilah yang dipakai di sini. Iya, betul. Nah, pertanyaannya begini, apakah karena perjanjian lama bahwa kalau hinggap kan konotasinya pergi lagi kan? Iya, bisa meninggalkan. Nah, kalau perjanjian lama begitu? Iya, memang. Oh, ya udah itu aja Pak. Iya. Memang menghinggapi gitu. Iya, nggak remain. Makanya waktu Yesus dibilang dia dan Roh Allah ada padanya dan remain itu ada istilah itu. Maksudnya ini satu pembukaan yang baru gitu. Iya. Tapi meskipun tetap bukan berarti kita nggak bisa mendukakan, ya ada bahasa bisa mendukakan, bisa memadamkan pekerjaan roh dan sebagainya itu. Ya itu kita coba ngomong bagian. Ada lagi soal yang lain? Pak Billy, ini kan di dalam penafsiran tuh nazarnya Yefta itu memang bisa ditafsirkan kan dua ya, bahwa ini memang anaknya dijadikan korban bakaran atau dia itu menjadi virgin, tidak nikah maksudnya. Dan memang kalau di dalam buku
buku Hakim-Hakim, kesannya sih memang lebih gampang kita mengambil interpretasi bahwa ini adalah korban bakaran karena lagi mau menjelaskan Israel itu sedang menjadi Kanaan, Canaanization of Israel begitu kan ya. Berarti kalau di gambaran itu dan juga kesannya memang ini drastis kok gitu. Dan ini yang tadi Pak Billy juga jelaskan gitu. Nah kalau dari sisi satu yang melihat enggak kok ini bukan korban bakaran. Karena nama Yefta juga masuk di Ibrani 11 gitu misalnya gitu. Atau saya lihat ya oke, Ibrani 11 kita bisa patahkan dengan lebih gampang. Maksudnya kan bukan hitam putih gitu. Iya, bukan hitam putih. Mereka juga Ibrani 11 semuanya juga mengalami banyak dosa besar juga. Tapi satu argumen mereka yang sepertinya kita mesti jawab lebih mendetail itu adalah ini. Di ayat 37 itu lalu kata anak perempuan kepada ayahnya, izinkan aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku supaya aku pergi mengembara menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Lalu 38 waktu dia pergi 2 bulan dia ngomong lagi menangisi kegadisannya di pegunungan. Lalu 39 waktu akhirnya dia melakukan nazarnya, yang ditulis adalah gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa tahun demi tahun diratapi oleh anak-anak perempuan Israel gitu. Jadi memang kesannya yang di sini ada. Memang kita nggak bisa dogmatis sih bagian ini ya. Apalagi kita memperjuangkan ini sampai passionate gitu ya. Maksudnya nggak ada perlu. To be precise agak sedikit open sih memang bagian ini, whether virginity atau korban bakaran. Kalau saya harus pilih, saya cenderung pilih korban bakaran. Maksudnya benar-benar tragis sih. Cerita perhaps nyambung sama gambaran psychological weakness dan sebagainya gitu ya, dari Yefta gitu maksudnya. Dan the more beautiful, Tuhan tetap bisa pakai orang kayak gini yang akhirnya juga ada nggak terlalu happy ending dan sebagainya gitu ya. Tapi gini ya, argumentasi gini ya, kalau kamu ngomong virginity, kegadisan gitu, kegadisan actually bisa di-include di dalam cerita kalau misalnya ini tentang sebagainya gitu ya. Kalau dia dijadiin korban bakaran, maksudnya dia belum sempat nikah gitu dalam hal ini ya, dia masih kerja, dia menangisi itu gitu. Bah, bukan berarti kalau orang dibakar setelah nikah jadi better ya tetap juga dibakar gitu ya maksudnya. Tapi mungkin dalam kurung paling nggak sudah pernah nikah gitu ya. Kalau ini nikah pun juga belum, sudah mesti mati gitu ya, dan matinya dibakar. Maksudnya masih bisa included di dalam cerita virginity in the context of ya jadi korban bakaran dan belum sempat nikah dan dia menangisi virginity gitu. Mungkin satu argumentasi ya lagi mungkin lebih serius ya. Ini ada di komentari bilang itu tafsiran itu actually quite late berkembangnya. Dimulai dari ini ya apa itu Rabi atau semua ada kayak Jewish scholar namanya David Kimchi ya. Quite late dan kemudian di situ dikembangin lagi as we know di dalam tradisi Katolik ya, jadi semacam kayak apa itu ordo perempuan-perempuan yang selibat dan sebagainya dan seterusnya. Maksudnya dasarnya ini dan sebagainya, ini ya nggak convincing banget ini kan kekeliruan model kayak gini tapi menciptakan satu ordo gitu. Jadi tradisi seperti ini ya, tapi dari pemikiran David Kimchi itu saya lupa ya tadi barusan baca, tapi itu very late gitu maksudnya tafsiran itu gitu. Maksudnya gini loh, kita mungkin boleh cek juga kali ya, ini apa pendapatnya bapak-bapak gereja apa gitu yang agak awal dan sebagainya. Bukan resepsi jalan terus gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi kayaknya kalau kita main konteks dekat, konteks kecil, itu kayak favoring virginity. Tapi kalau kita lihat konteks besar seluruh kitab, itu kayak favoring tentang lebih merujuk kepada korban bakaran. Iya, dan menurut saya juga lebih beautiful bukan dalam itu tragisnya beautifulnya tragis. Maksudnya gini ya, itu kedekatan ironis dengan jadi kayak Bani Amon itu ya. Maksudnya dengan itu menurut saya itu very beautiful point gitu. Dan sangat kamu bilang kanonisasi tadi gitu ya. Itu tuh beautiful point sih menurut saya. Beautiful yang horrible gitu maksudnya. Kok bisa ya Yefta kayak begitu gitu. Tapi kalau dia cuma virginity dan komparasinya apa mesti dicari lagi gitu ya. Tanda kutip cuma virginity gitu. Tapi kalau sampai di ini kan komentar bilang dia ini bukan true Israel, dia ini lebih mirip true Ammonite gitu. Itu a powerful statement gitu. Ya.
solusi Pak Billy tadi aja gitu. Dua-duanya both and. Ternyata reform kan ditanya either or, jawabannya both and. Tapi ya sih bagian ini Dan memang pembakaran. kita nggak bisa dogmatis lah bagian ini. Maksudnya nggak ada perlunya kita dogmatis di bagian ini. Iya. Coba yang keluar mertua ya, beres. Kan juga itu waktu Abraham itu Ishak, kenapa nggak Sarah yang cerewet? Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih ke curhat sih. Oh. Dengar ini saya jadi takut. Maksudnya Tuhan tahu bahwa keputusan Yefta atau Nazar Yefta itu gak bener lah gitu. Tapi satu sisi Tuhan kayak membiarkan dia. Nggak bisa bilang kayak gitu loh. Maksudnya itu ketidakberesan mentalnya kita itu nggak bisa di-blame ke Tuhan gitu. Oh iya, oke. Maksudnya itu Tuhan tuh kasih kita space, ruangan untuk kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. That's mature namanya gitu. Even itu harus merelakan anaknya gitu ya. Itu problemnya Yefta, bukan problemnya Tuhan. Oke. Saya ambil dukungan lagi ya terhadap ini ya. Iya. Waktu anaknya keluar, ya oke lah ini bisa bahasa puitis atau apa, di komentar ini disoroti. Waktu anaknya keluar, kamu menimbulkan kecelakaan terhadap diri, kan gitu ya kira-kira. You bring trouble upon me gitu, atau apa ya istilahnya. Kok saya jadi anak? Yang bring trouble tuh lu atau gua ya sebenarnya gitu. Gitu loh. Maksudnya ini culture blaming gitu maksudnya. Nah, berarti rather immature gitu ya. Orang Pak ini. Itu kan dia harusnya, waduh, sorry, gua kenapa saya mesti gini, ini salah gua kan gitu kan, expected harusnya gitu. Kamu memberikan celaka bagi aku, gak kebalik ini saya memberikan celaka pada siapa. Maksudnya nyambung picture ini gitu, dia kayaknya memang suka blame gitu. Jadi kalau kamu bilang kenapa Tuhan itu, kamu bisa kayak Yefta loh, ntar blaming Tuhan. Bukan, maksud saya gini sih Pak, maksudnya kalau ke dalam kehidupan pribadi, once aku ngelakuin suatu kesalahan yang aku sadar itu memang kesalahanku dan Tuhan tuh memang tanda kutip seperti ya membiarkan untuk menjadi pelajaran. Dia kasih kita space untuk jatuh gitu. Saya barusan nggak lama, saya tanggapi sedikit ya nonton, nggak tahu kamu datang nggak ya waktu saya khotbah tadi. Saya nonton lagi Maleficent ada. Waktu dia kecil, Sleeping Beauty waktu kecil dia kan sudah hampir masuk ke jurang ya. Dibikinin tree kayak gitu. Akhirnya dia nggak masuk jurang tapi ke tree gitu kan ya. Maksudnya Tuhan kita itu bukan Maleficent kan. Kalau kita main-main di jurang jatuh beneran gitu. Tuhan bisa kasih jatuh beneran gitu. Bukan dikasih kita mau pukul ini terus ini jadi spons gitu ya. Apa saya mau bunuh diri ini jadi karet gitu misalnya. Oh enggak. Bener-bener darah mencot gitu maksudnya. Then that's your problem gitu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan di sini gitu. Tuhan Tuhan tahu lah pasti gitu. Masa Tuhan nggak mau tahu? Terus kenapa Tuhan nggak cegah? Itu perkataan orang anak kecil gitu. Sorry ya, bukan kamu maksudnya. Cuma anak kecil tuh ngomong kayak gitu. Justru karena Tuhan menghargai kita bukan anak kecil. So we have to be responsible tentang apa yang kita lakukan gitu. Baik atau buruk maksudnya gitu. Tuhan jaga semuanya sih tetap. Ya. Bapak, di dalam surga kami sadar ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan ini, kami tidak lebih baik dari Yefta ya Tuhan. Kami mungkin juga sama dipengaruhi oleh budaya sekitar kami dan kami mungkin sudah seperti orang dunia yang tidak bisa dibedakan. Tapi cerita anugerah Tuhan yang selalu terus memakai orang-orang berdosa seperti Yefta, seperti kami, boleh membangkitkan rasa kekaguman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tidak diikat oleh masa lalu kami tidak diikat oleh pengenalan kami yang salah, tetapi melalui firman demi firman membawa kami masuk ke dalam pengenalan Tuhan yang sejati, membawa kami melihat anugerah Tuhan dan membuat hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Karena itu Tuhan, pakailah mimbar di tempat ini, di gereja ini Tuhan, boleh menjadi firman yang terus membawa kami kepada pengenalan Allah yang sejati, sehingga kami boleh belajar untuk hidup kudus dan menyerahkan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.